Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen dimanapun berada. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia kepada Bapak atau Ibu. Nama saya Saiful Bahri, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Sumeneb. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas atas. Kualifikasi pendidikan saya S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP PGRI Sumeneb. S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Semester genap tahun akademik 2020-2021 saya mengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas atas yang terdiri dari 3 kelas A, B, dan C. Sebelum memulai perkuliahan, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS sesuai dengan kurikulum KKNI yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal. Penyusunan RPS ini agar proses pembelajaran berjalan secara terstruktur, sesuai dengan capaian pembelajaran, sesuai dengan tujuan pembelajaran, analisis instruksional, kemampuan akhir dan indikator, serta evaluasi. Tahapan berikutnya, saya menyusun kontrak kuliah sebagai dasar dalam proses perkuliahan selama 1 semester. Menyusun RPP, analisis instruksional, media, dan game pembelajaran. Deskripsi mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas atas adalah mata kuliah ini mengkaji tentang prinsip-prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas atas, mengkaji tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Mata kuliah ini juga mengkaji tentang evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, terutama di kelas atas. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji perencanaan pembelajaran di sekolah dasar dan mengkaji pengembangan rancangan pembelajaran di sekolah dasar, khususnya Bahasa Indonesia. Berlatih menyusun pembelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar, berlatih mengembangkan rencana pembelajaran untuk praktik atau simulasi mengajar Bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas atas. Praktik atau simulasi mengajar di depan teman sendiri dengan menggunakan pendekatan, model, metode, strategi, teknik, media pembelajaran serta permainan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi. Mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas atas bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Komponen-komponen pembelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar, perencanaan dan pengembangan rancangan pembelajaran serta evaluasi dan implementasi pembelajaran Bahasa Indonesia SD di kelas atas, serta melakukan praktik dan simulasi mengajar Bahasa Indonesia SD kelas atas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar kelas atas. Selain itu, mengkaji perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas atas, berlatih mengembangkan rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia, berlatih mengembangkan rencana pembelajaran untuk mengajarkan Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dan mahasiswa mampu melakukan simulasi atau praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas atas.
Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas atas adalah pendekatan yang berorientasi kepada mahasiswa atau yang saya sebut dengan student centered learning dan teacher centered learning, di mana dua pendekatan ini sama-sama saya pakai dalam proses pembelajaran. Hanya saja dalam proses pembelajaran ini saya lebih menekankan kepada peran mahasiswa yang harus terlibat lebih banyak dalam proses pembelajaran. Sementara metode yang saya pakai dalam proses pembelajaran adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, interaktif, inquiry, dan penugasan. Metode ceramah, tidak semua proses pembelajaran saya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah saya gunakan hanya sebagai pengantar dalam proses pembelajaran. Metode diskusi saya gunakan dalam hampir setiap kali tatap muka maupun tatap maya. Begitu juga dengan metode tanya jawab atau interaktif. Saya selalu mengedepankan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jadi proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa selalu menjadi hal yang sangat saya perhatikan. Lalu metode inquiry. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia SD, mahasiswa diminta untuk belajar secara mandiri, belajar di rumah, belajar menemukan apa yang belum mereka dapatkan. Jadi mereka itu bukan hanya menerima apa yang disampaikan dosen, tetapi mereka diminta untuk mengeksplor pengetahuan mereka. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran ekspositori, problem based learning, dan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ekspositori saya gunakan untuk mengurangi dominasi peran dosen di dalam kelas, untuk menambah partisipasi mahasiswa. Model pembelajaran problem based learning diimplementasikan dalam proses perkuliahan. Mahasiswa diberikan masalah terlebih dahulu, diberikan sebuah problem terlebih dahulu, lalu mereka berusaha mencari pemecahan masalah dari masalah yang diberikan oleh dosen. Lalu model pembelajaran kooperatif, mahasiswa selalu diminta untuk berkolaborasi dengan temannya, selalu diminta untuk belajar secara kelompok, bagaimana mereka berinteraksi dengan temannya, bagaimana mereka menyelesaikan tugas bersama-sama. Media yang biasa saya gunakan dalam proses pembelajaran secara luring adalah Microsoft Whiteboard. Selain itu, saya juga menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran luring. Selain itu, pada mata kuliah ini juga menggunakan game berbasis teknologi seperti Kahoot dan Quizzes. Quizzes seringkali saya gunakan sebagai bentuk pretest dan posttest pada saat proses perkuliahan, sambil lalu mengajak mahasiswa untuk bermain dalam proses pembelajaran, tapi bermain dalam arti edukatif. Selain itu juga berguna untuk mengukur sampai di mana proses pemahaman mereka dalam mengikuti perkuliahan. Dalam pembelajaran daring, saya menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Untuk menunjang proses pembelajaran daring, saya juga menggunakan Google Classroom, Edmodo, WA Group, Telegram, game edukasi, dan absen menggunakan Google Form. Sebagai bentuk evaluasi dalam proses perkuliahan, setiap pertemuan baik daring ataupun luring, saya selalu menggunakan angket atau kuesioner evaluasi yang diisi oleh mahasiswa menggunakan Google Form. Angket atau kuesioner itu diisi secara objektif oleh mahasiswa sebagai bentuk evaluasi dari proses tatap muka pada hari itu. Bentuk penugasan kepada mahasiswa dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa melakukan telaah bahan ajar. Setelah mereka melakukan telaah bahan ajar, mahasiswa pun juga harus menyusun bahan ajar
baik berupa teks dan video. Mahasiswa juga menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Setelah mereka menyusun RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi dengan menggunakan pendekatan, model, metode, teknik, strategi, game, dan media itu, mereka wajib hukumnya untuk melakukan simulasi atau praktik mengajar, baik daring ataupun luring berbentuk video pembelajaran. Hal ini sebagai awal, sebagai bekal mereka menjadi mahasiswa di program studi pendidikan guru sekolah dasar yang nanti pada akhirnya mereka akan insya Allah menjadi guru di sekolah dasar. Proses penilaian mahasiswa dalam perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas atas itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua partisipasi, yang ketiga tugas baik individu ataupun kelompok, yang keempat UTS, dan yang kelima adalah UAS. Proses penilaian mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri dari 5 indikator. Indikator yang pertama adalah kehadiran mahasiswa. Indikator yang kedua adalah partisipasi mahasiswa. Yang ketiga, tugas mahasiswa, baik individu ataupun kelompok. Yang keempat, UTS, ujian tengah semester. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ujian akhir semester. Kehadiran menjadi penilaian yang sangat diperhatikan. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam absensi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir masuk dalam hitungan penilaian. Ada hal juga yang sangat signifikan dalam proses penilaian itu adalah partisipasi. Partisipasi mahasiswa di kelas, keaktifan mahasiswa di kelas, keaktifan bertanya, keaktifan menjawab, keaktifan dalam berdiskusi. Itu menjadi indikator yang sangat signifikan dalam proses penilaian. Indikator berikutnya adalah tugas. Ada tugas individu dan tugas kelompok yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan kontrak kuliah yang telah disepakati. Mereka mengerjakan tugas karena memang ada tugas yang dilakukan secara individu dan ada tugas yang dilakukan secara kelompok. Tetapi tugas ini tidak pernah menyimpang dari kontrak kuliah. Semua yang dilakukan sesuai dengan kontrak kuliah. Lalu UTS, ujian tengah semester, menjadi kewajiban bagi mereka untuk melalui UTS ini. Ditambah dengan indikator yang terakhir adalah ujian akhir semester. Dalam hal ini biasanya UAS kami lakukan dalam bentuk take home di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang terhormat, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu asesor selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita bahas tentang pendekatan pembelajaran. Saya akan menagih proses belajar saudara selama di rumah. Saya di awal sudah menyampaikan bahwa mahasiswa wajib untuk belajar, wajib untuk membaca buku, wajib untuk mengeksplor pengetahuan yang dimiliki. Saudara tentunya sudah menyiapkan dari rumah apa yang disebut dengan pendekatan pembelajaran. Apa yang saudara pahami tentang pendekatan pembelajaran? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar di rumah tentang pendekatan pembelajaran? Saya, Pak. Muhsin, silahkan Muhsin. Jadi gini, Pak, pendekatan di sini menurut pendapat norma 2009, beliau berpendapat bahwasanya pendekatan
lebih menekankan kepada perencanaan dan juga strategi di dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas gitu, Pak. Oke, pendekatan kata Musin mengutip dari Norman itu perencanaan dan strategi. Begitu ya Musin ya? Ada yang lain? Pak. Ya, silakan Saudara Hairil. Pendekatan itu merupakan suatu pandangan awal ataupun cara awal kalau kita merujuk pada suatu referensi yang dikemukakan oleh Rahmawati. Di situ menyampaikan dalam bukunya tahun 2011 halaman 74 menyampaikan pendekatan itu merupakan suatu pandangan awal atau cara awal yang orientasinya pada suatu tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Hairil dan Musin. Luar biasa ini. Berarti di rumah belajar dan mencari referensi tentang pendekatan pembelajaran. Berikutnya, masa ini yang cowok semua? Mana yang cewek ini? Saya, Pak. Ya. Pendekatan merupakan awal membentukkan komponen pembelajaran diantaranya model, metode, teknik, dan lain-lain. Terima kasih banyak pada saudara sekalian yang telah belajar. Saya yakin yang lain itu sebenarnya bisa, hanya saja tidak memiliki kesempatan yang sama. Sederhananya begini. Pendekatan menurut Sanjaya itu adalah tolak ukur atau sudut pandang dalam proses pembelajaran. Jadi saudara bisa cari nanti referensinya. Dari mahasiswa itu hebat-hebat sekali, mereka membaca secara ilmiah dan menjelaskan pun juga secara ilmiah. Jadi Sanjaya mengatakan pendekatan itu adalah sudut pandang atau tolak ukur. Garis besarnya itu adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang dalam kita menentukan proses pembelajaran itu disebut dengan pendekatan. Nanti kita akan mengkonsep pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu. Kita akan tentukan dulu sudut pandangnya apa. Secara spesifik, ada banyak sudut pandang, ada 12 sudut pandang yang saya klasifikasikan pada tatap muka hari ini. Tapi sebelum ke yang 12 itu, maka akan saya jelaskan secara general pendekatan pembelajaran yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran di sekolah dasar itu ada 2. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang orientasinya kepada siswa, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang orientasinya kepada guru. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa itu disebut dengan student center approach. Pendekatan yang orientasinya kepada guru disebut dengan teacher center approach. Bedanya, yang pertama itu kalau yang student center approach itu pembelajaran itu lebih ditekankan kepada siswa. Jadi yang banyak berperan dalam proses pembelajaran itu adalah siswa, bukan guru. Guru berperan sebagai fasilitator. Sementara siswa yang banyak berperan, yang mengambil peran paling banyak dalam proses pembelajaran itu. Dan pendekatan yang kedua yang kita sebut dengan teacher center approach itu, guru berperan sebagai pemegang kendali. Jadi guru yang memegang kendali dalam proses pembelajaran itu. Jadi guru yang dari awal sampai akhir itu tugas guru itu yang berbicara, yang menjelaskan semua itu guru. Contohnya, pendekatan itu kan sudut pandang. Kalau kita sudah menentukan sudut pandang terlebih dahulu, maka kita gampang menentukan komponen yang lain, seperti yang disampaikan oleh Aminah tadi. Jadi, sudut pandangnya sudah kita tentukan, maka komponen yang lain itu gampang sekali untuk kita tentukan. Komponen yang lain ada model, ada metode, dan teknik, strategi, dan media sampai pada game itu. Kalau kita menentukan sudut pandang yang pertama, sudut pandang yang orientasinya kepada siswa, maka kita gampang menentukan metode yang akan kita pakai. Kalau orientasinya pada siswa, kira-kira sudut pandangnya sudah siswa paling banyak berperan. Kira-kira metode yang cocok itu kira-kira apa? Ini siswa paling banyak berperan. Metode yang cocok adalah diskusi. Diskusi itu guru
menyimak, guru mengarahkan, siswa berdiskusi. Jadi metodenya sudah bisa kita tentukan. Kenapa? Karena sudut pandangnya sudah kita tentukan. Kalau contoh yang kedua, pendekatan yang orientasi pada guru itu, metode apa yang cocok? Metode yang cocok itu adalah ceramah. Kenapa ceramah? Karena guru yang paling banyak berperan di situ. Nah, sekarang ini kalian sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang akan mengajar di SD itu, kalian pilih. Kalian akan pakai sudut pandang yang mana? Itu secara general. Bisa diaplikasikan bukan hanya di materi pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas atas. Tetapi secara spesifik ada 12 pendekatan pembelajaran di kelas atas. Hari ini kita akan diskusi 12 itu, tapi lebih fokusnya kita akan diskusi juga tentang ada pendekatan world language. World language itu paling saya tekankan dalam proses tatap muka hari ini. Ada pendekatan world language, ada pendekatan komunikatif, ada pendekatan apa lagi? Ada pendekatan terpadu, ada pendekatan psikologi, sosiologi, sosiolinguistik, psikolinguistik, komunikatif, struktural. Jadi banyak sekali pendekatan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu. Maka hari ini akan saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Kita akan diskusi, ada 6 kelompok di kelas ini. Kita akan bentuk diskusi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok itu akan saya berikan 2 pendekatan. Jadi setiap kelompok akan saya berikan 2 pendekatan dari 12 kelompok itu. Maka dari setiap kelompok itu bukan hanya membahas secara teoritis pendekatan pembelajaran itu, jenis pendekatan pembelajaran itu, tetapi setiap kelompok itu akan saya berikan kompetensi dasar esensial kurikulum 2013 yang sudah direvisi, yang mengacu pada pandemi COVID-19. Jadi yang kita sebut dengan KD esensial di sekolah dasar. Kita akan bentuk 6 kelompok dari 12 komponen, 12 jenis pendekatan pembelajaran itu. Saya hitung mulai dari pojok depan kiri saya. Silakan hitung dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 6. Baik, sekarang berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya itu. Silakan. Baiklah, diskusinya cukup ya. Diskusi kelompoknya cukup. Sekarang silahkan presentasi dari kelompok 1. Yang lain harap simak dengan baik. Apa yang tidak kalian pahami silahkan ditanyakan. Silakan kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heranwar. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan terkait dengan hasil diskusi kita terkait dengan KD esensial. Kita mengambil pada kelas 6, di mana pendekatan menggunakan pendekatan struktural dan menggunakan pendekatan world language. Di mana kita mengambil pada KD esensial, kita mengambil 3 dari 1 dengan 4 dari 1. Mengapa? Karena di sini kita menganggap balance dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Karena di KD esensial, di aktivitas 1 itu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Di mana pendekatan struktural ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada suatu kaidah yang di dalamnya berisi tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dan sedangkan pendekatan world language, di mana kita tidak hanya berfokus pada suatu buku, namun kita berfokus pada suatu hal-hal yang faktual. Di mana di sini di 4 dari 1 menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulisan serta tes laporan hasil pengamatan atau wawancara diperkuat oleh bukti. Di mana di situ keterampilan berbahasa juga diperankan dalam bagaimana kemudian mengkonstruk tata cara berpikir siswa yang kemudian dapat menjadi suatu hal yang menjadi suatu ahlian. Di mana keterampilan berbahasa kita ketahui bersama yaitu ada berbicara,
berbicara, menyimak, menulis dan membaca dan menulis. Di situ adalah keterampilan berbicara. Mungkin cuma itu dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Ada yang menanggapi? Sudah cukup ya. Kita akhiri saja diskusi ini. Dari kelompok 1 kita akan pindah ke kelompok 2, begitu juga seterusnya. Silakan kelompok 2. Karena diskusi sudah selesai, silakan kembali kepada tempat duduk masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus untuk semua kelompok. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, saya akan simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, sederhananya, pendekatan itu adalah sudut pandang sebagaimana disampaikan oleh Sanjaya dan sebagaimana didiskusikan oleh kalian. Ada 12 jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, yang salah satunya ada pendekatan world language. Saya luruskan tadi dari kelompok 1 itu. Pendekatan world language itu adalah pendekatan yang orientasinya pada keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa yang harus kita pahami. Dan ini akan kita sampaikan dan akan diimplementasikan di sekolah dasar, terutama di kelas 4, 5, dan 6. 4 keterampilan berbahasa yang pertama dalam pendekatan world language itu, yang dimaksud adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Ingat, 4 pendekatan ini harus disampaikan secara utuh dan secara urut. Jadi diurut: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Lain-lain kita akan diskusi lebih banyak, waktu sudah tidak memungkinkan. Saatnya kalian ambil HP kalian. Silakan buka HP-nya masing-masing. Saya akan kirimkan link untuk kita main game. Kita akan main game sama-sama di perkuliahan hari ini. Itu saya kirim linknya, silakan. Silakan mulai gabung. Baru 1 orang ini. Iya. Saya mulai ya. Ini saya mulai ini. Baiklah, game sudah selesai dan kita sudah tahu siapa nilai yang tertinggi. Sekarang saya akan kirimkan angket, kuesioner dalam proses perkuliahan hari ini. Jadi jangan dulu dimasukkan HP-nya, saya akan kirimkan ke grup mata kuliah tentang angket. Silahkan kalian isi itu sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Baiklah saudara sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang telah kita lalui ini. Semoga perkuliahan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, entah disengaja ataupun tidak. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.